Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji, perkenalkan nama saya Anggun Salihah, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Gresik dengan NIM 250405163. Pada hari ini, Senin 3 November 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di SDN 2 Muara Ciumbing Barat pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 6 dengan materi mengenal norma, hak, dan kewajiban. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum semuanya. Pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar hari ini muridku? Baik, sehat, semangat, tangkas, ceria, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Udah berdoa belum? Belum. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Kewajiban anak di rumah gambar apa ini? Anaknya bantu siapa? Membantu ibu apa? Mencuci
anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Ya, ini tentang hak dan kewajibannya. Terus, dan yang ketiga, menganalisis akibat yang timbul apabila norma, hak dan kewajiban tidak dilaksanakan sehingga memahami pentingnya keseimbangan dalam kehidupan bersama. Nanti kita tahu apa akibat yang terjadi jika tidak melaksanakan norma, hak dan kewajiban. Nah, itu yang akan kalian pelajari ya, tentang pengertian, macam-macam, contoh pelaksanaan dan akibatnya. Selanjutnya, oke, Ibu akan melakukan sedikit ice breaking ya. Ice breakingnya tentang hak, kewajiban dan norma. Oke, Ibu mau cek semangat dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Tepuk semangat satu. Yes. Semangat dua. Oke. Semangat tiga. Semangat. Semangat empat. Konsentrasi. Semangat lima. Siap belajar. Oke, silakan semuanya berdiri dulu. Ibu mau tes. Kira-kira siapa nih yang belum fokus ya? Tentang ice breaking, hak, norma dan kewajiban. Oke, untuk hak, kewajiban, norma. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang lebih jauh mengenal norma, hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Silakan disiapkan dulu alat tulisnya. Nanti kita akan catat materi yang pentingnya, ya. Dikeluarkan alat tulisnya. Depan ini ada tampilan. Berikan video sedikit. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang norma dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tahukah kalian, semuanya kalau kita hanya menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban, apa yang terjadi? Tentu saja masyarakat tidak akan berjalan harmonis, lebih tertib, adil, dan damai. Jangan lupa untuk selalu menjalankan kewajiban kita, ya, dan menghormati hak orang lain. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Norma itu aturan atau ketentuan yang mengikat keluarga, kelompok atau komunitas agar apa? Hidupnya harmonis atau hidupnya tenang. Iya, karena adanya sebuah aturan yang mengikat. Norma dibuat berdasarkan kebiasaan, nilai-nilai dan aturan. Kira-kira
Soal teka-teki silang, ya, ada dua aturan yang harus kalian pahami, yaitu tentang aturan menurun dan mendatar. Menurun itu ke bawah atau ke samping. Untuk yang mendatar, untuk nomor berapa saja? Disesuaikan dengan aturannya. Untuk menurun berarti khusus untuk soal nomor 2, 4, 5, dan 6. Mendatar untuk soal nomor 1 dan 2. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, bisa langsung dikerjakan. Baca soalnya dengan seksama, ya, hati-hati ya pengerjaannya ya. Oke, silakan dikerjakan dan jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya tadi, kelompok 1 norma kesopanan, kelompok 2 norma agama, kelompok 3 norma kesusilaan, kelompok 4 norma hukum. Sudah disiapkan untuk pertanyaannya nanti? Sudah. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah. Oke, alhamdulillah. Kita kembali ke sini. Macam-macam norma yang ada, norma mana yang menurut kalian paling sering kalian temui di sekolah? Kesopanan seperti apa norma kesopanan? Sopan terhadap guru, harus apa? Mengucapkan salam. Terus ada apa lagi? Berbicara yang sopan. Terus tingkah lakunya seperti apa? Baik. Tingkah lakunya yang baik, ya. Terus menghormati guru dan teman-teman. Berantakan, berisik, ada lagi? Kalau tidak ada aturan, semua seenaknya, semuanya bebas. Kira-kira akan terjadi apa lagi? Pertengkaran, ya. Oke. Sudah siap kita diskusinya ya? Diskusi dan presentasinya ya. Nah, oke. Semuanya sudah disiapkan ya? Oke, kita langsung saja presentasi, dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan maju ke depan semuanya. Oke, silakan maju. Di tempat perkenalkan. Salam. Oke, kita apresiasi dulu untuk kelompok 1. Tepuk wajah. Oke, selanjutnya ingin ke kelompok berapa? Dari kelompok 1, 2,
Tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terakhir kelompok 4. Silakan maju. Untuk maju, kita kasih tepuk apa dulu untuk kelompok 3? Tepuk apa? Tepuk anak hebat. Tepuk anak hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Semua hebat. Oke, selanjutnya kelompok 4 maju. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Alhamdulillah semuanya pada hebat-hebat ya. Kita akan lanjutkan ke sini nih ya. Jadi apa yang mau pahami tentang norma, hak dan kewajiban setelah pembelajaran hari ini? Apa? Itu norma tadi? Aturan. Terus kalau hak itu apa? Sesuatu yang jadi milik kita. Ya, yang kita dapatkan. Kewajiban yang harus kita laksanakan. Bagaimana cara menerapkan norma dan kewajiban di rumah atau di sekolah? Tadi ya, dengan cara apa? Menghormati guru dan orang tua. Terus akibatnya apa tadi kalau tidak menjalankan norma dan kewajiban? Akan dicap guru. Terus apa lagi? Dan ada kehidupan yang harmonis. Nah, ini ada kuis. Ini ada kuis. Nah, silakan. Untuk satu orang satu. Oke. Untuk ini apa yang dimaksud dengan norma? Kelompok 1. Aturan
ya, individu ya. Oke, udah beres semuanya? Ya. Oke, silakan dikumpulkan. Oke, untuk pembelajaran kali ini, apakah pembelajaran pendidikan Pancasila untuk materi norma hak dan kewajiban menyenangkan tidak? Oke, kira-kira kesimpulannya yang kita lakukan hak dulu apa kewajiban dulu ya? Kewajiban dulu jika ingin mendapatkan hak. Oke ya. Nah, jadi dengan menaati norma yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat hidup dalam keteraturan, saling menghormati, mewujudkan kesejahteraan bersama. Itu untuk kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Oke, selanjutnya mari kita tutup ya dengan mengucapkan hamdalah. Amin. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kalian ya, dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, untuk Rafa silakan maju ya, kita doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim.